Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Kali ini saya akan menunjukkan rumah joglo yang sudah ready, siap bongkar, siap kirim, dan siap pasang di tempat yang Anda inginkan. Harganya di bawah 200 juta. Rumah joglonya seperti ini. Soko utama 18 cm, soko pinggirnya 14 cm. Luasnya 7 kali 8 meter. 8 meter itu dari samping kanan ke samping kiri, kemudian dari depan ke belakang 7 meter. Dan ukuran 6 kali 7 meter itu adalah ukuran dari tiang pojok sampai tiang pojok sana sini. Sementara kalau diukur sampai ujung genteng, ini masih ada tambahan sekitar 90 atau 1 meter. Tapi lebih amannya dikasih 1 meter. Jadi artinya jika rumah joglo ini ukurannya 7 kali 8, berarti lahan yang dibutuhkan untuk ditempati rumah joglo ini adalah 9 kali 10 meter. Dan kita akan perlihatkan bagian soko guru. Ini soko gurunya dikasih ukiran bagian bawah seperti ini. Ada 4 tiang dan semua dikasih ukiran tempel. Sementara bagian atasnya ukirannya di bagian tengah untuk gantungan lampu. Kemudian spek berikutnya adalah tumpang sari. Tumpang sarinya yang luar ada 3, yang dalam ada 7. Kemudian usuk kami gunakan usuk model mekar payung dengan ukuran 5 kali 7. Kemudian ketinggian, tinggi tiang utama ini sekitar 3,5 meter, kemudian tiang pinggir ini sekitar 2,80. Jadi ukuran ini sangat ideal, sangat pas, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Dan misalnya ini mau difungsikan untuk balai desa, untuk pendopo, atau untuk tempat pertemuan, ini muat banyak orang. Kemudian nanti kalau mau diperbagus lagi, cukup nanti ditambahi pagar kanan, kiri, depan, kemudian yang belakang dikasih gebyok. Dan untuk penambahan tadi nanti bisa kami kerjakan juga. Namun yang jelas untuk penambahan pagar, gebyok, dan lain-lain itu belum termasuk di anggaran yang akan saya sebutkan nanti. Rumah joglo ini harganya 190 juta rupiah saja, itu sudah termasuk biaya bongkar kirim dan pasang di wilayah Jogja dan sekitarnya. Kalau untuk wilayah lain di luar Jogja nanti ada tambahan biaya transportasi. Dan harga 190 juta itu sudah termasuk genteng, jadi Anda tidak perlu membeli genteng lagi. Anda cukup menyiapkan pondasi dan lantai. Namun misalnya untuk pondasi dan lantai itu nanti pengerjaannya diserahkan kepada kami juga siap mengerjakannya. Namun yang jelas di harga 190 juta itu belum termasuk pondasi dan lantai dan gebyok dan pagar. Sehingga nanti jika semua itu dikerjakan oleh pihak kami, nanti ada tambahan biaya untuk penambahan item-item atau bahan-bahan yang Anda inginkan. Dan untuk gentengnya kami gunakan genteng pres. Ini sudah standar, jadi tidak perlu khawatir akan bocor. Kemudian untuk ombaknya ini menggunakan ombak batu candi. Yang sana juga ombak batu candi, jadi bukan cor tapi batu, benar-benar batu yang dipahat dan diukir, sehingga kekuatannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga kemarin ada yang bertanya, jika misalnya ingin membuat pondasi untuk rumah joglo seperti ini bagaimana? Apakah cukup dikasih dudukan batu kayak gini atau harus dibuat pondasi seperti bangunan pada umumnya? Jadi ini perlu saya jelaskan, kalau yang di sini ini karena cuma untuk sementara. Kami buat dudukan kayak gini karena ini sifatnya sementara, nanti kalau udah laku rumah ini saya bongkar. Sehingga di sini tidak saya buat permanen. Jadi kalau bagi Anda misalnya rumah joglo itu mau digunakan untuk permanen, artinya bukan untuk dagangan tapi untuk ditempati, yaitu bagusnya untuk pondasi dibuat keliling, kemudian lebih bagus lagi nanti di atas pondasi dikasih sluf besi, sehingga nanti kekuatan pondasi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena kadang-kadang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya di wilayah atau di daerah yang rawan gempa atau daerah yang rawan longsor, makanya perlu dikasih sluf besi keliling. Hal itu fungsinya untuk mengikat agar pondasi tidak rusak.
Dan untuk bahan yang kami gunakan untuk rumah joglo ini semuanya full kayu jati. Ini jati baru, bukan jati lawas. Karena untuk jati lawas dari kami biasanya yang kami gunakan itu maksimal ukuran 15 cm. Sebab di atas 15 cm kami sudah agak kesulitan untuk mencari kayu-kayu lawas. Sehingga di sini karena ukuran sokonya 18 cm, maka yang kami gunakan adalah kayu jati baru. Dan perbedaan jati baru dan jati lawas itu di mana? Kalau jati baru itu terlihat lebih simetris, lebih rapi seperti ini. Tapi kalau jati lawas mungkin untuk bentuknya dan penampilannya apa adanya. Tapi kenapa ada orang kok malah suka kayu jati yang lawas? Ya semua itu tergantung selera. Jadi kalau kayu jati lawas itu kelebihannya serat-seratnya muncul di kayu-kayu seperti ini. Namun kelemahannya mungkin untuk simetrisnya atau kerapiannya tidak bisa seperti kayu jati baru. Jadi soal pilihan jati lawas atau jati baru itu terserah Anda masing-masing. Namun yang jelas untuk stok dari kami biasanya untuk rumah joglo atau limasan yang soko utamanya di ukuran 15 cm ke bawah itu kami gunakan kayu jati lawas. Tapi kalau ukuran sokonya itu di atas 15 cm itu biasanya kami gunakan kayu jati baru, sebab untuk mencari kayu jati lawas sudah agak sulit. Kemudian jika ada yang belum paham maksudnya kayu jati lawas dan jati baru itu bagaimana? Jadi kalau kayu jati lawas itu maksudnya adalah bahan yang kami gunakan itu berasal dari rumah-rumah kuno, rumah-rumah lawas yang kami bongkar, kemudian kami rubah, kami rakit kembali, kami sortir, kami pergunakan lagi, kami buat lagi menjadi rumah joglo dan rumah limasan. Sementara kalau kayu jati baru itu adalah kayu jati yang kami peroleh dari penebangan kayu. Jadi kayunya itu belum pernah dipakai. Kayu ditebang, dipotong, terus dibuat balok-balok yang nanti difungsikan untuk tiang, untuk usuk, untuk reng, dan lain sebagainya. Sementara kalau kayu jati lawas itu yang kami gunakan adalah rumah kuno atau bangunan yang sudah jadi, kemudian kami bongkar, kemudian kami rubah ukurannya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau soal awetnya saja rata-rata hampir sama. Jadi semua itu tergantung selera. Cuman bedanya tadi, kalau kayu jati lawas itu seratnya kelihatan jelas. Tapi kalau kayu jati baru, seratnya juga kelihatan, cuman tidak muncul. Jadi di sini perbedaannya. Ini kayu jati baru ya, seratnya kelihatan jelas kayak gini, kayak gambar kayak gini. Tapi kalau jati lawas itu nanti ini ada apa? Ada guratan-guratan. Jadi ya tergantung selera tadi. Kalau kepingin rumahnya atau kayunya itu rapi, simetris, bersih, fresh, kelihatan seger, ya gunakan kayu jati baru. Tapi kalau biar kesannya itu antik kuno, ya gunakan kayu jati lawas. Dan bagi Anda semua yang berminat dengan rumah joglo ini, silahkan datang ke tempat kami biar bisa melihat secara langsung kondisi atau keadaan rumah yang saya tawarkan ini. Ini lokasinya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan sebelum Anda berangkat ke tempat kami, alangkah baiknya Anda menghubungi saya dulu lewat WA. Nomor WA saya 087 739 036 228. Dengan WA nanti akan saya kirim share lokasi biar Anda tidak tersesat di jalan. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.